Donasi rumah gala dipermasalahkan Kemensos. Susi Pujiastuti angkat bicara. Marissa Ica kesal. Kalian terlahir keluarga, tapi status doang. Permasalahan donasi rumah untuk anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Galaskai Andriansyah membuat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti sampai angkat bicara. Penggalangan donasi yang dilakukan oleh sahabat Vanessa Angel Marissa Ica dipermasalahkan Dodi Sudrajat. Bahkan Dodi Sudrajat mengambil langkah dengan melaporkan penggalangan donasi tersebut ke Kemensos. Laporan Dodi Sudrajat terkait donasi untuk membeli rumah untuk gala tersebut kemudian ditanggapi oleh Kemensos yang menyatakan jika hasil penggalangan dana tersebut bisa disita karena tidak ada izin. Pasalnya, menurut Kasubdit Kemensos, Sutisna Dayat menyebutkan jika penggalangan donasi harus terlebih dulu mengurus izin. Selain itu, pihak penyelenggara juga harus melaporkan jumlah yang didapat dan alokasi dana tersebut. Jika tidak dikatakan Sutisna Dayat, akan ada sanksi pidana hingga hasil donasi disita oleh negara. Namun, pernyataan yang diberikan oleh pihak Kemensos tersebut justru menuai kontroversi. Hal tersebut mengingat selain Marissa Ica, banyak penyelenggaraan donasi yang dilakukan oleh masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu orang yang kesulitan. Contohnya penggalangan donasi untuk bencana alam, seperti erupsi Gunung Semeru, banjir Papua, dan lain sebagainya. Pernyataan Kemensos tersebut juga membuat Susi Pujiastuti heran hingga angkat bicara. Maaf, kenapa harus izin? Kata Pujiastuti dikutip pikiranrakyat.com dari akun Twitter miliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Kemensos terkait pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Susi Pujiastuti. Baru-baru ini, Kementerian Sosial atau Kemensos menjelaskan aturan pengumpulan uang dan barang atau PUB yang benar di tengah polemik soal donasi rumah Galaskai, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Pihak keluarga dari mendiang Vanessa mempermasalahkan penggalangan tersebut lantaran dianggap tidak memiliki izin resmi. Direktur Pengelola Sumber Daya Bantuan Sosial Salahuddin Yahya kepada Antara menjelaskan bahwa memang harus ada perizinan untuk pengumpulan uang dan barang. Apa yang terjadi terkait peristiwa terakhir ini bukan sesuatu yang baru di Kementerian Sosial, karena di seluruh Indonesia ada pemantau yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas PUB di tengah masyarakat, kata Yahya, pada Sabtu 8 Januari 2022. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Pengumpulan uang atau barang tidak boleh dilakukan oleh perorangan, melainkan lewat yayasan atau organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Terkait polemik donasi untuk anak mendiang Vanessa Angel tersebut memang tidak memiliki izin. Bila penggalangan dana atau barang dilakukan dalam lingkup kabupaten atau kota, izin harus dari bupati. Bila tingkat provinsi, izin turun dari gubernur. Bila sudah lintas provinsi, maka izin harus turun dari Kementerian Sosial. Melalui regulasi ini, proses pengumpulan dana hingga penyaluran ke pihak yang bersangkutan akan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait agar kegiatan pelaksanaan berlangsung tertib. Dia mencontohkan penggalangan dana untuk Palestina akan melibatkan koordinasi dari Kementerian Luar Negeri untuk memastikan dana yang terkumpul disalurkan sebagaimana mestinya. Pihak yang bersangkutan dengan donasi untuk Galaskai, kata Yahya,
telah dipanggil Kementerian Sosial dan bersedia hadir pekan depan. Kementerian Sosial tak akan serta-merta memberikan hukuman bila memang bersalah. Semua akan dilakukan secara bertahap. Sanksinya ada 2, yakni administrasi dan pidana. Jika memang setelah diselidiki dan diklarifikasi, pihak yang bersangkutan tetap melanggar aturan, dana yang dikumpulkan bisa dikembalikan ke negara. Namun, langkah awal yang akan dilakukan adalah lewat edukasi dan pendekatan persuasif. Sebab bisa jadi pihak yang bersangkutan memang tidak mengetahui bahwa penggalangan dana harus mendapatkan izin dari Kementerian Sosial. Nanti akan dipandu agar mengikuti sesuai aturan, katanya. Pemberian izin pengumpulan uang dan barang adalah tugas pokok dari Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial. Izin bisa diminta lewat mengisi formulir di Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial atau datang langsung ke loket khusus di Kementerian Sosial. Untuk hal-hal darurat seperti pengumpulan dana untuk korban Gunung Semeru, proses perizinan izin bisa paralel dengan proses donasi. Izin harus diperbarui per 3 bulan agar tetap terkontrol. Setelah penggalangan dana selesai, harus ada laporan lengkap mulai dari jumlah dana yang terkumpul hingga siapa yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, Marissa Icha siap memenuhi panggilan Kementerian Sosial. Hal itu usai buntut aduan Dodi Sudrajat perihal penggalangan dana untuk rumah Galaskai Andriansyah yang dituding tidak berizin. Kami sudah terima panggilannya dan kami akan hadir dalam pemeriksaan tanggal 11 Januari, kata Ahmad Ramzi saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Rabu 5 Januari 2022. Jadi kami sifatnya klarifikasi ke sana, nanti soal izin atau tidak ada izin penggalangan dana itu, nanti kami sampaikan di Kementerian Sosial, lanjutnya. Sementara itu disinggung soal izin penggalangan dana yang dipermasalahkan Dodi Sudrajat, Ahmad Ramzi mengaku hal itu akan dibuktikan di Kemensos. Benar atau tidaknya menurut Ramzi belum bisa disampaikan. Kita lihat nanti di Kementerian Sosial bagaimana prosesnya. Mengenai izin atau tidak saya belum bisa sampaikan di sini, ungkapnya. Ahmad Ramzi juga mengaku kehadiran Marissa Icha ke Kemensos juga akan menyampaikan bukti-bukti. Ya, pasti kami akan menyampaikan semuanya, bukti-bukti, hal-hal kaitan dengan panggilan kita di Kemensos. Klien saya datang ke Jakarta insya Allah hari Sabtu, pungkasnya. Sebelumnya, Marissa Icha sempat memberikan kritikan tajam pada keluarga Vanessa Angel lewat unggahan Instagram story-nya. Marissa merasa tidak habis pikir dengan kelakuan keluarga Vanessa Angel yang masih bisa ketawa ketiwi di saat suasana masih berduka. Bahkan yang lebih tak habis pikir, mereka justru melakukan rekaman single. Ini keluarga kok malah ketawa ketiwi dengan rasa tidak bersalah dan malah ngeledek bahkan malah rekaman single lagu, tulis Marissa Icha. Tak hanya itu, Marissa Icha juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hati. Kalian memang terlahir keluarga, tapi status doang. Hati keluarga kalian gak ada sama sekali, sambungnya. Marissa Icha juga mengungkapkan bahwa dulu Vanessa Angel sempat tidak ingin kembali bertemu keluarganya. Namun berkat nasihat dari ayah mertuanya, Vanessa mengurungkan niatnya tersebut. Sadar nggak almarhumah dulu udah nggak mau kenal kalian? Lagi, tapi Om F yang mengakurkan kembali, paparnya. Oleh karena itu, Marissa meminta Dodi Sudrajat untuk memikirkan nasib Galaskai Andriansyah. Apabila sadar dan merasa bersalah, ingat sekarang ada cucu yang bisa disayangi, dicintai, dijaga sampai dewasa nanti. Kalau memang apa yang sudah ditetapkan punya bapak saat ini, itu udah cukup besar nominalnya.
karena saya yang urusin. Kalau sayang cucu, kasihlah untuk cucu sebagian. Kalau nggak mau diberikan semuanya, ujar Marissa.